Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah sahabat-sahabat Yesus, ada sebuah istilah menarik menurut saya, dituliskan demikian. Berbahagialah dirimu diselimuti masalah, itu artinya engkau masih manusia. Daripada diselimuti wijen, itu artinya onde-onde. Ya, ini sebuah tulisan yang menurut saya, betul juga ya. Siapa sih yang tidak punya masalah? Apakah ada manusia yang terbebas dari pergumulan dan persoalan? Tentu jawabannya tidak. Semua orang punya masalah, semua orang punya pergumulan. Lalu bagaimana justru kita melihat, kita punya sudut pandang yang berbeda tentang persoalan dan pergumulan. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus, saya kemudian mengingat sabda Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini dalam Injil Lukas 8. Injil Lukas 8 ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan bagi kita. Tidak ada seorang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Nah, demikianlah firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini. Nah, saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus sabdakan dalam Injil Lukas 8 ini menarik. Karena Yesus menggunakan perumpamaan sehari-hari yang biasa kita lakukan. Gak mungkin ada orang menyalakan lampu lalu menutupnya atau menaruhnya di bawah. Sebab cahayanya tentu tidak akan bisa menerangi semuanya. Nah karena itu sama seperti dalam kita menghadapi persoalan, saya mengajak kita semua untuk merefleksikan apa yang menjadi sabda Tuhan ini. Seberat apapun, sesusah apapun, ketika saudara dan saya memiliki sinar Kristus, maka sinar itu tetap akan bercahaya. Dalam bahasa lain, sebenarnya saya mau mengajak saudara-saudara mengatakan demikian. Percuma kan saya pasang lampu atau saya menyalakan lampu waktu siang hari. Jadi terang di tempat yang terang. Itu sama artinya bohong. Karena apa? Lah percuma. Sudah siang hari kok saya nyalakan lampu. Percuma. Karena itu Tuhan Yesus justru melalui sabdanya menguatkan saudara dan saya. Bahwa dalam setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi, kita menyalakan terang itu. Terang itu ada di mana? Terang Kristus itu ada di hati saudara dan saya. Justru di tempat yang gelap, justru di tengah-tengah persoalan, justru di tengah-tengah pergumulan kehidupan, terang itu menjadi bercahaya dan nampak jelas. Nah firman Tuhan ini juga bisa kita lihat dan mengartikannya secara berbeda, yaitu jika terang itu bercahaya, maka mau ditutup seperti apapun, mau diletakkan dimanapun, ketika lingkungannya gelap, maka terang itu tetap bersinar. Sumber terangnya pasti kelihatan. Karena itu sebenarnya persoalan utamanya ada di mana? Persoalan utamanya ada pada relasinya. Relasional saudara dengan Kristus Yesus. Karena itulah yang menjadi terang buat saudara di dalam hatimu. Sebesar apapun pergumulanmu, seberat apapun persoalan yang saudara hadapi, mungkin di masa-masa pandemi ini saudara mungkin juga di PHK, tidak lagi punya pekerjaan, kondisinya sulit. Sesulit apapun semua itu saudara berusaha menutup terang Kristus. Terang itu tetap bercahaya selama saudara berserah penuh kepada Tuhan. Nah karena itu firman Tuhan saat ini juga mengajak saudara dan saya ya, untuk punya relasi dan hubungan yang dekat. Dan di ayatnya yang ke-18 Tuhan Yesus bersabda demikian. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Nah karena itu apa yang sudah ada pada kita? Terang. Terang siapa? Terang Kristus. Jadi meskipun pergumulan saudara berat, meskipun kondisinya sulit, terang itu justru bercahaya di dalam kegelapan. Terangnya akan semakin kelihatan dan semakin nampak. Perhatikanlah cara saudara mendengar kepada Tuhan, sebab apa yang sudah saudara miliki itu akan ditambahkan. Sehingga dalam persoalan apapun, saudara dikuatkan, saudara tetap teguh, dan saudara punya cara pandang yang berbeda. Pada masa-masa inilah terang itu bersinar bagi yang lainnya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sabda-Mu saat ini ya Bapa. Hari ini kami diingatkan bahwa kami telah memiliki terang Kristus, sehingga seberat apapun, sesulit apapun persoalan dan pergumulan kami, tidak ada satupun yang dapat menutup terang cahaya Kristus yang ada dalam hati kami. Karena itu ya Tuhan, doa kami, biarlah terang cahaya Kristus tetap ada dalam hati kami, menerangi seluruh tubuh, pikiran, dan jiwa kami, sehingga kami boleh dimampukan menjadi terang di tengah-tengah kondisi yang gelap dan sulit seperti ini. Di dalam kuat kuasa Kristus Yesus, kami memohon dan berdoa. Amin. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti tulisan tadi, bersyukurlah karena kita diselimuti persoalan. Itu artinya kita masih manusia. Daripada diselimuti wijen, itu artinya onde-onde. Karena itu bersyukurlah juga saudara-saudara punya pergumulan. Tetapi lihatlah itu sebagai sebuah tantangan, di mana saudara ditempatkan pada situasi yang gelap, tapi justru terangmu bercahaya bagi yang lainnya. Karena itu sahabat-sahabat Yesus, tetaplah percaya, tetaplah dengar firman Tuhan, tetaplah terhubung dengan Tuhan Allah, dan percayalah Tuhan memberkati saudara.